Shalom jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk kita menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Yesus, ku sembah Kau, namamu Tuhan. Oh, Kaulah sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami. Haleluya, namamu Tuhan, namamu. Makasih Tuhan, kami bersyukur semua karena kasih, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh mulia, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yeah. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Yesus. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Oh, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber
selamanya. Oh, selamanya. Hey, selamanya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran dan berharga di matamu. Oh, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak
kasih, saat pengorbananmu. Haleluya, Kau buat kami indah Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat hidup di dalam kita. Amin. Haleluya. Berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu.
setia, Yesus namanya. Oh, haleluya. Oh, Kau Allah yang setia, tak pernah tinggalkanku sendiri. Hanya Kau Tuhan, Roh-Mu hidup dalamku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam satu ibadah yang saya percaya dapat memberkati kita sekalian. Dan saya percaya hari ini akan menjadi hari yang luar biasa buat kita sekalian, bahkan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sebab saya percaya kebenaran firman Tuhan akan menguatkan kita, bahkan akan meneguhkan iman kita dan membawa kita dari hari ke hari makin kuat di dalam Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita satukan hati terlebih dahulu dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami mau menyerahkan akan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama dapat menguatkan kami dan bahkan menuntun kami sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan. Karena kami tahu kebenaran firman-Mu akan menunjukkan jalan-jalan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami dan kami akan belajar firman-Mu bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Senin yang lalu kita telah memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Dan itu artinya bahwa kita mengucap syukur karena Tuhan izinkan setelah 75 tahun kita mengalami kemerdekaan dan saya percaya kita mendapatkan anugerah Tuhan dapat menjalani kehidupan kita sebagai bangsa yang merdeka. Namun jangan lupa saudaraku, meskipun kita sudah merdeka, namun ada hal yang penting yang harus kita lakukan, yaitu biarlah kita berpola hidup, kita menjalani kehidupan kita layaknya orang yang merdeka. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya jumpai ada banyak orang yang tinggal di bangsa yang merdeka, kayak seperti kita, tinggal di bangsa yang merdeka, tapi hidupnya seolah-olah masih terpenjara. Terpenjara rasa takut, terpenjara rasa khawatir, cemas, ya semua kita pasti mengalaminya. Tetapi saya mau berdoa, biarlah setiap kita berbeda. Kita anak-anak Tuhan hidup dalam kemerdekaan dan menjalani kehidupan dalam kemerdekaan. Yaitu merdeka untuk melakukan perbuatan baik, merdeka untuk bisa menjadi contoh, merdeka untuk bisa menjadi berkat, dan tidak perlu takut untuk melakukan kebenaran, karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang merdeka. Pada kesempatan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu untuk mengajak kita sekalian belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya rindu setiap saudara bisa membaca bersama-sama saya. Mungkin ada Alkitab yang sudah saudara siapkan. Mari kita baca sama-sama supaya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita karena kita baca dan menimbulkan iman dalam hidup kita. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa ayat ini sangat mudah untuk dipahami. Bahkan saya percaya saudara tidak asing dengan ayat ini, karena ayat ini sering kali dipakai untuk menguatkan setiap kita. Tetapi setidaknya saudaraku ada bagian terpenting yang harus kita pahami di sini. Saya suka sekali dengan dua kata di kalimat yang pertama, pada ayat yang ke-7. Di sini dikatakan diberkatilah orang. Diberkatilah orang. Saya senang sekali dengan kalimat ini. Nah, saya percaya
Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jika kita berkata tentang diberkati, kita pasti senang sekali. Apalagi berkat itu dikatakan diberikan buat kita. Diberkatilah orang, diberkatilah saya, diberkatilah saudara, diberkatilah setiap kita orang percaya. Firman Tuhan katakan demikian. Namun saudaraku, ada bagian terpenting juga. Selain kita mengerti tentang diberkati ini, kita juga harus tahu yang diberkati itu seperti apa. Nah, firman Tuhan katakan hari ini cuman ada 2 poin, 2 hal yang sangat sederhana, tetapi 2 poin ini ternyata adalah kunci untuk menuju orang yang diberkati Tuhan. Dan tentunya seperti orang yang dimerdekakan. Saya percaya 2 poin ini kalau kita lakukan, kita benar-benar hidup sebagai manusia yang merdeka. Merdeka karena apa? Merdeka karena kita menerima berkat-berkat Tuhan yang menyanggupkan kita menjadi orang yang terberkati dan memberkati banyak orang. Mari kita lihat 2 hal ini, 2 hal apa ya? Yang pertama adalah bahwa orang yang diberkati itu adalah orang yang bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sangat sederhana, mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua adalah orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini adalah hal yang sering kita dengar, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saya percaya itu adalah 2 maksudnya kata-kata yang sangat mudah untuk kita pahami. Namun ada 2 bagian ini, bagian terpenting ini yang harus benar-benar kita pahami. Bagaimana caranya supaya saya diberkati? Poin yang pertama ternyata mengandalkan Tuhan. Saudaraku, mengandalkan Tuhan ini bukan sekedar saudara berdoa, lalu kemudian saudara sudah merasa, oh saya sudah mengandalkan Tuhan karena saya sudah berdoa. Bukan seperti itu saudaraku. Tetapi mengandalkan Tuhan dalam pengertian sebenarnya adalah saudara berserah dan menyerahkan diri saudara hanya kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar saudara, oh saya sudah berdoa rasanya cukup ya Pak. Bukan seperti itu saudaraku. Tapi ketika saudara berserah kepada Tuhan, Tuhan aku berserah kepadamu. Lalu berikutnya adalah menyerahkan semuanya totalnya kepada Tuhan. Berapa banyak kita jumpai orang berkata, Pak saya sudah berdoa sih, tapi kok masalah nggak selesai-selesai ya. Pak saya sudah berdoa sih, tapi kok sepertinya Tuhan tidak memperhatikan saya. Saya sudah berdoa tapi sepertinya kok doa saya nggak sampai kepada Tuhan. Seringkali saya menjumpai akan hal itu. Bahkan ketika kami konseling, kami juga sering mendengar akan hal itu, ucapan-ucapan yang sama. Bahkan seringkali saya juga bingung kenapa hal itu bisa terjadi. Sementara dia bukan orang Kristen baru, dia orang Kristen yang sudah cukup lama. Tetapi kuncinya ternyata cuma satu saudaraku. Dia tidak berani menyerahkan secara total permasalahan hidupnya kepada Tuhan. Saudaraku, mengandalkan Tuhan itu mungkin bisa saya kasih gambaran seperti seorang anak. Mungkin katakan ya anak balita begitu ya, balita. Anak balita itu tidak pernah pusing orang tuanya punya uangkah, orang tuanya punya ini itukah, dia nggak pusing. Dia nggak pernah kepikiran itu. Tetapi yang selalu ada dalam pikirannya hanya cuma satu, bahwa orang tuanya pasti sanggup menolong dia. Dan dia nggak pernah sungkan, nggak pernah ada ceritanya anak kecil, anak balita itu sungkan sama orang tuanya ketika meminta sesuatu. Nggak pernah ada sungkan. Dan mungkin kalau dia bilang, karena sekarang ini lagi banyak orang yang hobi sepeda ya. Mungkin anak balita juga lihat kakak-kakaknya naik sepeda dan mungkin dia berpikir, aku pengen punya sepeda, tolong belikan aku sepeda. Gitu ya, sepeda roda 3 atau roda 4 gitu ya. Dan saudara, kadang-kadang anak-anak seperti itu tidak peduli orang tuanya punya duit ataupun tidak. Tetapi dia tahu bahwa ketika dia minta, dia pasti akan mendapatkan. Tetapi lebih daripada itu, dia berani menyerahkan pergumulannya dia berani menyerahkan apa yang diharapkan kepada orang tuanya, dan dia menyerahkan total kepada orang tuanya. Karena di dalam pemikirannya cuma satu, dia percaya orang tuanya sanggup melakukannya. Bukankah demikian juga seharusnya dalam kehidupan kekristenan? Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita harus belajar percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita.
Ketika kita menyerahkan segala permasalahan kita kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah kurang cara. Tetapi seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita justru berpikir, Tuhan, kalau Engkau mau menolong saya, caranya seperti apa kira-kira? Bahkan tidak sedikit daripada orang-orang tertentu yang saya jumpai, mereka seolah-olah berpikir, Tuhan, kalau Engkau mau menolong saya, caranya mesti seperti ini. Seperti itu saudaraku, harus melalui si A, harus melalui si B, dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah mereka yang percaya dan mereka berani berserah total kepada Tuhan. Itu yang namanya mengandalkan Tuhan. Mungkin saudara berpikir, lalu bagaimana sih mengandalkan Tuhan? Contohnya seperti apa? Contoh yang sangat sederhana, kalau saudara berkata saya sudah mengandalkan Tuhan, atau saya bingung bagaimana contohnya mengandalkan Tuhan. Yang paling sederhana seperti ini saudaraku. Ketika saudara sakit atau diizinkan Tuhan saudara sakit, kira-kira apa dulu yang muncul dalam benak saudara? Ketika saudara sakit, apa dulu yang pernah muncul dalam pikiran saudara? Kalau kita pikirkan itu saudaraku, saya juga pernah mengalami sakit. Beberapa saat yang lalu saya juga sempat drop. Saya juga nggak enak badan, saya berpikir, aduh kenapa ya saya? Dan waktu itu berkecamuk dalam pikiran saya. Muncul 1, 2, 3, 4, muncul beberapa macam. Tetapi akhirnya saya ingat satu hal. Saya harus mengawali dengan doa. Saya mengawali mencari Tuhan dulu. Saya duduk di pinggir kasur, kemudian saya berdoa, Tuhan, Engkau tabibku, Engkau dokterku, Engkau penolongku, Engkau Jehovah Rafa, Allah yang sanggup untuk menyembuhkan aku. Saudaraku, di dalam kondisi seperti sekarang, ketika kita merasa sakit, kita merasa lemah, pikiran kita udah kemana-mana saudaraku. Dan itu yang saya sempat alami juga. Tetapi ketika saya sudah berpikir A, B, C, dan D, saya ingat cuma satu dulu, saya cari Tuhan dulu. Saudaraku, saya mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan, saya menyerahkan tubuh saya kepada Tuhan. Karena saya tahu bahwa tubuh ini adalah punyanya Tuhan. Saya hanya berusaha untuk menjaganya, memeliharanya. Tetapi selebihnya Tuhan yang berperkara. Contoh yang kedua saudaraku, kalau saudara mau tahu sudah seberapa dalam saya mengandalkan Tuhan, contohnya adalah mungkin ketika saudara diperhadapkan dengan kesulitan keuangan. Apa yang saudara pikirkan? Siapa yang saudara cari? Siapa yang saudara berusaha untuk mengingatnya? Ya, seringkali itu yang muncul dalam kehidupan kita. Ketika saya mengalami kesulitan keuangan, kemudian saya mulai, kalau bahasa Jawa bilang tengar-tengar ya, duduk, diem. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi justru dalam kondisi itu, Tuhan ingatkan saya bahwa Dia adalah Jehovah Jireh. Allah yang sanggup untuk mencukupi, Allah yang sanggup untuk memenuhi, Allah yang sanggup untuk mensupport, Allah yang sanggup untuk memberikan apa yang saya harapkan. Saudaraku, dalam kondisi seperti sekarang semua orang mengalami. Tetapi adakah kita ingat bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka biarkan Tuhan berperkara, bekerja dalam kehidupan kita. Seringkali saya sama istri duduk di meja makan, kemudian saya ngomong sama dia, biasanya sih untuk ke depan kita sudah merancangkan ya, besok mau makan apa, mau makan di mana, bukan makan siapa ya saudaraku ya, tapi makan apa dan di mana, dan kemudian mengajak anak-anak makan kemana. Tapi saudaraku, saya diizinkan oleh Tuhan, saya pakai istilah diizinkan ya, saya ngobrol sama istri, saya berkata sama dia, kita ngucap syukur ya, kita masih bisa menikmati makanan. Saya tidak pernah berkata, kenapa ya kita kok makan ini ya? Kenapa kok kita hanya ada ini ya di meja makan kita? Tetapi saya berkata sama istri saya, kita mengucap syukur ya, kita masih bisa makan. Dan Tuhan itu ajaib saudaraku, sangat ajaib. Bagi saya dia adalah Jehovah Rohi, Allah yang menggembalakan saya, Allah yang menggembalakan keluarga saya, Allah yang menggembalakan semua orang percaya, termasuk saudara dan juga saya. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, ketika saudara kesulitan, apa yang saudara pikirkan?
Siapa yang saudara cari? Atau siapa yang saudara berusaha ingat? Saya berdoa supaya setiap kita mengingat hanya kepada Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan dia tidak pernah terlelap, menutup mata sedikit pun untuk tidak melihat kita, tidak pernah. Dia sanggup untuk menolong kita. Contoh yang ketiga, saudaraku, yaitu ketika saudara diperhadapkan dengan kesulitan ataupun permasalahan yang lain. Contoh yang ketiga, kalau saudara mengandalkan Tuhan, kira-kira kalau saudara menghadapi kesulitan, saudara akan mencari siapa untuk dicurhati? Curhat. Ada seseorang yang berkata, aduh kalau saya punya masalah, saya pengennya cepat angkat telepon, saya mau telepon seseorang, saya mau telepon kakak, saya mau telepon adik, saya mau telepon saudara, mau telepon sahabat. Kira-kira ketika saudara menghadapi masalah, siapa yang saudara akan curhati? Saya sedikit cerita, saya ini orangnya ekstrovert. Saya sering bercerita, saya suka ngomong, saya nggak bisa menahan sedikit pun masalah di otak saya. Saya pengennya cepat mengeluarkan unek-unek saya, saudaraku. Tapi berbeda dengan istri saya. Ini saya mau cerita, ini maaf, ini pakai istilah keluarga ya. Kami berbeda, berdua tapi berbeda. Dia lebih senang langsung curhat dengan doa, dia lebih pilih diem. Tapi setelah masalah selesai baru dia cerita, saya habis mengeluh kepada Tuhan. Saya habis mengadu kepada Tuhan. Saya habis berteriak kepada Tuhan. Saya habis mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Berbeda dengan saya, saudaraku. Saya sering cari istri saya. Kadang-kadang saya datang ke Pastor Gayus, gembala kita, kami. Dan itu yang sering kali saya mau cari siapa kalau saya punya masalah. Tapi sekali lagi saudaraku, saya mau belajar untuk mengandalkan Tuhan secara total dalam kehidupan saya. Dimanapun saudara berada, apapun kesulitan, permasalahan hidup yang saudara hadapi, andalkanlah Tuhan. Sebab Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab atas kita. Ingat ini saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah merasa capek dan lelah karena kita mengandalkan Dia. Dia tidak pernah merasa terganggu, bahkan terlalu sibuk untuk gak bisa diganggu. Bagi saya saudaraku, saya justru percaya Tuhan Yesus sangat bangga ketika anak-anaknya mencari Dia. Saya sangat bangga punya Bapak seperti Tuhan Yesus. Dan saya juga yakin Tuhan Yesus nggak merasa terganggu. Justru Tuhan Yesus lebih mudah percaya kita dan mau menolong kita daripada kita percaya Dia dan membutuhkan pertolongannya. Lebih percaya Tuhan mempercayai kita, saudaraku. Kok saya merasakannya seperti itu ya? Tuhan lebih percaya saya, Tuhan lebih percaya saudara, dan Tuhan lebih percaya untuk mau menolong saudara. Tapi sering kali yang terjadi, kita justru kurang percaya kepada Dia dan mau mengandalkan Dia. Tapi hari ini, detik ini, jam ini juga, saya mau mengajak saudara sekalian, ayo andalkan Dia. Kalau saudara mau menjadi orang yang diberkati, andalkanlah Tuhan. Andalkan Tuhan dan serahkan diri saudara kepada Tuhan. Poin yang kedua yang luar biasa saudaraku, yaitu kalau saudara ingin diberkati atau diberkatilah orang, yang kedua adalah yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudaraku, saya menggambarkan hal ini ketika di rumah kami listrik mati. Saya punya anak kecil, ketika listrik tiba-tiba padam, saya ingat itu mau ketawa rasanya. Tiba-tiba anak saya teriak, "Papi, Mami," begitu. Saya sama istri saya bilang, udah diam aja. Tetapi anak saya tetap berteriak, "Papi, Mami." Gitu. Saudaraku, seperti itulah kehidupan kita. Saya senang sekali karena saya bisa diandalkan oleh anak saya dan anak saya menaruh harapannya kepada bapaknya. Padahal bapaknya juga nggak punya korek, nggak punya lilin, nggak punya penerang, nggak punya senter. Dan waktu itu saya juga belum punya HP yang ada senternya. Tetapi saya percaya saudaraku, Tuhan pun ingin supaya setiap kita hanya berharap kepada Tuhan. Buat saya dan saudara, kepada siapakah kita akan berharap? Taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala kondisi, letakkan pengharapan saudara hanya kepada Tuhan. Dia tetap Allah yang bisa dipercaya. Ada poin-poin penting kalau saudara mau melihat apa janji Tuhan ketika kita mengandalkan Dia dan ketika kita berharap kepada Dia. Ada beberapa hal yang saya catat di sini, ini bagian daripada Yeremia 17 tadi. Firman Tuhan katakan, orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon
yang ditanam di tepi air. Artinya apa saudaraku? Artinya pohon tersebut selalu akan mendapatkan jaminan. Jaminan kesegaran, jaminan makanan, jaminan air, dan banyak hal saudaraku. Jadi kalau saudara mengandalkan Tuhan, saya dan saudara mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapannya kepada Tuhan, maka Tuhanlah sumber jaminan kita. Dia adalah Bapa kita. Dia yang menjamin kebutuhan kita. Yang berikutnya dikatakan yang merambatkan akar-akar ke tepi batang air. Dengan kata lain, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke depan, mau ke belakang, di sana ada sumber pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Kita mengandalkan Tuhan. Kita berharap hanya kepada Tuhan. Yang berikutnya dikatakan juga, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Memang panas bisa ada. Ya entah itu suhu, entah itu memang musim panas. Tetapi yang paling penting adalah kalau ada di tepi sungai yang tentunya airnya selalu mengalir, maka panas boleh ada, tapi itu tidak pernah membuat rasa khawatir. Karena apa? Karena ada yang menjamin. Berikutnya dikatakan juga yang daunnya tetap hijau. Ini berbicara soal apa sih saudaraku? Kesegaran. Berbicara soal ada kehidupan yang membuat kehidupan ini tetap bergairah, tetap bersemangat. Saya mau mengambil istilah yang dipakai oleh rekan-rekan pastor di sini. Katakan bahwa hidup ini sangat dinamis. Apapun yang terjadi, jalani, tetap jalani. Karena ada jaminan, tetap segar, tetap bergairah. Karena ada Tuhan. Dan yang berikutnya dikatakan yang tidak khawatir di tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa saudaraku? Dalam segala hal, dalam segala kondisi, Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang produktif, pribadi yang dapat melakukan segala hal, dan bahkan pribadi yang diberkati Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, andalkan Tuhan dan taruhlah harapan hanya kepada Tuhan. Sesederhana pun kita, mungkin kita tidak punya keahlian lebih, mungkin kita sangat terbatas dalam segala hal. Tetapi ketika kita hanya percaya kepada Tuhan, maka saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa orang yang diberkati itu harus punya segalanya, mendapatkan segalanya, memiliki ini dan itu. Tapi saya mau beritahu kepada saudaraku, orang yang diberkati adalah orang yang mampu untuk mengandalkan Tuhan. Orang yang diberkati adalah orang yang mampu untuk menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan itu adalah saya dan saudara. Saya dan saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Kondisi boleh seperti sekarang ini, tetapi ingat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, saya senang dapat berbagi berkat firman Tuhan ini buat kita sekalian. Dan saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara dapat menjadi orang yang diberkati Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus dalam kondisi seperti sekarang ini, kami tidak bisa mengandalkan yang lain selain hanya mengandalkan Tuhan. Kami tidak bisa berharap kepada yang lain selain hanya berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami agar kami dapat memfokuskan pikiran kami, hati kami, mata kami, dan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Bahkan di dalam Tuhan selalu ada jalan-jalan yang terbaik. Mungkin hari-hari ini Engkau izinkan kami melalui hal-hal yang tidak mengenakkan buat kami, mendukakan kami, menyusahkan kami, bahkan membuat kami seolah-olah kami berpikir Tuhan melupakan kami. Tapi ajari kami Tuhan Yesus, untuk kami hanya terus mau percaya dan belajar percaya hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tempat yang tepat untuk kami datang dan mendapatkan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami dan kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya kami semua diberkati Tuhan karena Tuhan baik atas kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kami berkati Tuhan, tetap semangat, menjadi berkat dan muliakan Tuhan dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Segalanya tenanglah
Yesus, apa yang setia. Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita telah menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah. Saya berdoa lagu itu dapat menghantarkan kita untuk lebih yakin bahwa Tuhan mampu merubah padang gurun hidup kita menjadi taman Tuhan. Diingatkan kembali, minggu depan kita tetap hadir saudara untuk memberkati kita semua. Saudara, jangan lupa untuk saudara bisa memberikan info mengenai ibadah GBI Faith Unlimited kepada yang lain saudara. Saudara bisa mensubscribe YouTube gereja di GBI Faith Unlimited, Instagram dan Facebooknya sama, GBI Faith Unlimited. Jangan lupa subscribe, tonton, dan juga like saudara. Bisa komen, bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk kita semua saudara. Pada hari ini gereja juga mengumumkan bahwa gereja membuka persembahan untuk saudara berikan melalui bank transfer yang tersedia selama ibadah berlangsung atau juga melalui barcode yang tersedia selama ibadah berlangsung. Minggu depan kita akan tetap hadir di waktu yang sama di hari Minggu mulai pukul 00 dan juga kita akan ada ibadah autentik dan juga ada ibadah UK. Ibadah Unlimited Kids jangan lupa, kita juga akan ada koi, komsel, dan berita gembiranya adalah kita sedang memulai bentuknya masih komsel saudara, yaitu Unlimited Woman, di mana setiap wanita-wanita Tuhan bisa berbagi di situ, bisa terbuka tanpa takut waduh nanti dibocorin. Enggak saudara. Kita adalah gereja yang tidak seperti itu. Amin saudara. Mari kita berdoa untuk persembahan, untuk hidup kita, dan untuk doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang memberi, agar Engkau balas Tuhan setiap persembahan persepuluhan, setiap persembahan mingguan mereka. Kami tahu Tuhan, setiap persembahan yang jemaat berikan Engkau pandang sebagai dupa yang harum. Ajar kami untuk kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Berkati juga untuk ibadah minggu depan, untuk setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan agar ibadah-ibadah ini dapat mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang sakit agar Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun itu Tuhan, agar Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berkekurangan, Engkau cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat Engkau beracara, padang gurun pun Engkau rubah menjadi taman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua Tuhan Yesus. Berkati setiap pelayan, berkati setiap jemaat yang ada. Dan saatnya Engkau akan berkati jemaat. Mari jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan dengan iman. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan bisnismu, diberkatilah sekolah kuliahmu, diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan, dan engkau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Oh,
segala